firman Tuhan, kita pasti bisa. Saudara, ada dua jenis cabang olahraga sangat menjadi favorit di dunia ini. Ya, salah satunya adalah sepak bola, ya, kemudian tinju. Tetapi untuk sepak bola sampai hari ini masih menjadi pilihan terbanyak, terkecuali cabang olahraga tinju ini di era tahun 70 sampai dengan 90. Ya, itu saya ingat betul, setiap kali ada pertandingan tinju, ya pada waktu itu ada dua jago, ya, yang difavoritkan, saudara, walaupun di era yang berbeda. Tetapi setiap kali kedua orang ini naik ring, itu jalanan sepi di Jakarta, saudara. Karena di tahun-tahun itu saya masih di Jakarta, sepi sekali, hening sekali. Mengalahkan keadaannya ketika ada pertandingan sepak bola dunia, gitu ya, kalah, saudara. Ya, nah, saudara, tapi ada satu yang unik, ya, tinju ini mendapat julukan leher beton, gitu ya. Ini pokoknya begitu naik ring, nggak sampai 1 menit mesti lawannya roboh, ya. Dan ada lagi satu yang unik, saudara. Jadi ketika pertandingan dimulai, bel itu berbunyi, lawan dari si leher beton ini ketika berhadapan dengan dia kemudian lari keluar ring. Jadi otomatis kalah, saudara. Kalah sebelum bertanding. Memang pada waktu itu, di zaman itu, saudara, bahwa orang-orang akan memberikan pendapat bahwa si leher beton ini tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan. Apakah betul pendapat itu? Ternyata enggak, saudara. Mungkin beberapa tahun kemudian, kurang lebih antara 8 sampai 10 tahun kemudian, ternyata ada seorang petinju yang mampu mengalahkan dia, dan sampai 2 kali. Di dalam pertandingan tinju, bobot atau berat badan itu diperhatikan, saudara. Jadi nggak bisa orang yang berat badannya 60 kilo melawan orang yang berat badannya 120 kilo, ya. Karena bisa mati, saudara, kalau diadu lawan yang beratnya lebih ringan. Ya, kalau menurut informasi yang saya terima, ya, dari salah seorang yang suka berlatih di salah satu sasana di Kota Malang, itu bobot pukulan seseorang itu 2 kali lipat dari berat badannya. Jadi kita bisa bayangkan, saudara, kalau orang berat badan 60 kilo dia memukul orang yang 120 kilo, orang itu hanya goyang aja, saudara. Tapi kalau orang yang berbobot 120 kilo dia pukul orang yang 60 kilo, itu akan tercampak jauh, saudara. Jadi betul-betul berat badan itu sangat diperhatikan. Jadi ada klasifikasinya. Dan ternyata, saudara, orang yang mengalahkan dia berat badannya lumayan cukup ringan, ya. Karena kelasnya kelas berat ringan, bukan kelas berat, tetapi kelas berat ringan. Ya, kalau si leher beton ini kelas berat, saudara, dikalahkan. Artinya sesuatu yang tampak hebat, sesuatu yang tampaknya menakutkan, itu bisa ditaklukkan, saudara. Kalau ada keberanian, itu yang pertama. Kedua, kalau ada kemauan. Dan yang ketiga, kalau ada strategi.
Kemudian saya merenung, apa sih yang bisa bikin dia kalah sebenarnya? Ada satu hal saudara yang hilang dalam dirinya. Ketika si leher beton ini meninggalkan Tuhan, di situ mulai terjadi kekalahan demi kekalahan. Dia sampai di puncak kejayaannya itu pada waktu dia ada di dalam Yesus. Tapi begitu dia tinggalkan Tuhan, mulai kekalahan itu menghampiri dia berulang-ulang kali. Dan kemudian ada banyak petinggi yang berani menawarkan diri untuk melawan dia dan mengalahkan dia. Kita bisa karena Tuhan. Amin. Amin. Saudara, ini yang mesti kita tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, saudara. Jangan seperti petinju yang tadi saya sebutkan, saudara. Hanya melihat saja dia sudah ketakutan dan dia keluar lari dari arena pertandingan. Ada begitu banyak orang-orang Kristen, saudara, yang memiliki sikap demikian. Ketika dia menghadapi atau ketika dia melihat ada sesuatu yang menakutkan, ada sesuatu yang mustahil ditaklukkan, saudara, mulai nyalinya menjadi kecil, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang sebenarnya junior, saudara, tapi sampai hari ini saya suka sekali dengan sikap yang dia tampilkan. Ya, mungkin kalau untuk berkhotbah nggak terlalu pintar, ya, terus terangnya nggak terlalu pintar. Ya. Tetapi setiap kali diberikan tanggung jawab, dia tidak pernah berkata tidak bisa. Dia akan bilang siap, saya akan kerjakan. Padahal belum tentu dia bisa. Tetapi dia membangun pikirannya untuk dia dapat mengerjakan itu. Ketika kalau disuruh khotbah, sudah pasti dia akan berusaha mempelajari bahan-bahan khotbah. Tapi ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, saudara, yang menurut saya dia nggak bisa itu. Tapi dia nggak pernah menolak dan dia berkata siap. Dan itu yang menjadi kunci daripada keberhasilannya dia untuk pada akhirnya dia bisa buat segala sesuatu. Makanya khotbah yang hidup itu adalah hidup kita sendiri, saudara. Amin. Khotbah cantik, khotbah yang bagus itu bisa dipelajari semua. Tapi khotbah dari hidup kita itu yang gak mudah. Sehingga orang waktu lihat hidup kita tanpa berbicara, orang lihat ada Kristus di situ. Ada kebenaran firman Tuhan di situ. Saudara, ini yang mesti kita tanamkan sekali lagi di dalam pikiran dan hati kita. Ubah kalau memang itu belum ada di dalam diri kita. Sadari kalau kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar dari Tuhan sendiri. Anda bisa bayangkan bahwa kapasitas diri Tuhan itu ada di dalam kita. Hanya perbedaannya, Tuhan Maha Kuasa, kita punya kuasa. Tuhan Maha Kasih, kita punya kasih. Perbedaannya di situ aja. Tapi apa yang ada pada Tuhan itu juga ada pada kita, saudara. Seperti ketika kita melihat satu keadaan atau satu situasi di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, ada kesulitan yang kita hadapi, ada tantangan yang mau tidak mau harus kita hadapi, saudara.
hal ini harus ada di dalam kita, menjadi sebuah keyakinan bahwa di dalam diri kita ada citra Tuhan. Amin. Dan itu berarti kita memiliki kemuliaannya, karakternya, otoritasnya, karena kita memiliki hubungan yang istimewa dengan Dia. Seluruh ciptaannya diciptakan dalam keadaan sempurna, tetapi buat kita, saudara, ada kekhususan. Dia ciptakan kita menurut rupa dan gambarnya. Dan ini dikerjakan Tuhan melalui proses yang tidak simple. Karena Tuhan berdiam diri, memikirkan dulu, mempertimbangkan dulu segala sesuatunya, baru Dia berkata-kata. Dia ukir dulu, Dia bentuk dulu dari tanah liat itu manusia menurut gambarnya, baru Dia hembuskan napas hidup. Beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkata, dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim Dia menciptakannya, laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Jelas sekali, saudara. Ya. Hanya tingkat kesadaran manusia satu dengan yang lain berbeda-beda. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia pertama yang membawa seluruh manusia yang lainnya ada di dalam dosa, itu membuat kesadaran itu bahkan hilang. Dan Tuhan lihat ketidaksempurnaan itu, maka Dia sendiri turun ke dalam dunia untuk mengembalikan citra dan gambar diri Tuhan yang telah rusak oleh karena dosa manusia. Melalui Yesus Almasih, Dia datang untuk memperbaiki citra atau gambar diri manusia itu yang sudah rusak oleh karena dosa. Ini sebagai pokok bahasan, saudara. Ya, bersama Yeshua HaMashiach kita pasti bisa. Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Karena di dalam Yeshua HaMashiach kita tidak lagi ada di dalam belenggu dosa. Belenggu ini adalah sesuatu yang mengikat. Dosa itu adalah sesuatu yang menjadi penyebab langkah kaki kita tidak tetap atau tidak pasti. Sering ada di dalam keraguan-raguan untuk bertindak. Karena kekuatan dosa itu akan menuduh dan membuat kita tidak berdaya. Racun itu harus dibuang. Antidot dosa adalah darah Yesus, darah Yesus HaMashiach. Itu yang membuat kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Pengampunan daripada Yesus HaMashiach, garansi tentang hidup yang kekal di dalam kerajaan surga, itu bukan berarti melegalisasi bahwa kita boleh berbuat apapun juga, bahkan melanggar firman. Tidak demikian, saudara. Tapi justru ketika kita menyadari kalau kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah diampuni, kita punya hak untuk memasuki kerajaan surga, ada tiket yang kita miliki, maka seharusnya kita lebih lagi menghargai korban Kristus di Kalvari bagi kita. Amin.
Bukan malah seenak-enaknya bikin dosa, saudara, enggak. Ya. Karena kita hidup di dalam anugerah, tidak ada lagi belenggu dosa di dalam kita, maka ada kuasa di dalam diri kita dari Dia. Dan ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan. Dan itu membuat kita tidak ragu-ragu lagi untuk melangkah. Karena dosa tidak lagi menuding kita. Dosa tidak lagi menuduh kita. Karena kita telah berkemenangan oleh Kristus. Amin. Bagi kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bersama Yeshua HaMashiach kita pasti bisa, karena kita dapat melihat dan mengetahui kelemahan-kelemahan kita dengan sudut pandang yang positif. Ada orang yang dia sadar, dia tahu dengan kelemahannya, terus mereka merasa tidak lagi mampu, merasa tidak lagi bisa berbuat, tidak lagi bisa melakukan itu. Saudara, kata-kata di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang di dalam HaMashiach, itu adalah perkataan yang disampaikan Tuhan, ditujukan buat kita. Kita menang bukan karena kita yang berjuang, kita menang bukan karena kita yang berperang, tetapi kita menang karena Dia yang telah memberi kemenangan bagi kita. Dia yang berjuang, Dia yang berperang buat kita, tetapi kemenangan itu diberikan bagi kita. Amin. Maka sudut pandangnya mesti berbeda nih, saudara. Ya, sudut pandangnya tidak mengasihani diri, ya. Sudut pandangnya tidak merasa lemah, tidak merasa tidak mampu, tetapi justru dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, kita bisa melihat nih bahwa kita perlu pertolongan Tuhan, dan kita memandangnya secara positif. Maka kita akan termotivasi untuk kita menjadi lebih kuat. Dan tentunya kalau kita kuat, maka kita dapat mencapai keberhasilan. Amin. Yang ketiga, ya, ketika kita bersama dengan Yeshua HaMashiach, maka kita pasti bisa. Karena kita menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak ada yang mustahil. Terlalu banyak hal-hal yang kalau saya mau singkapkan melalui kesaksian hidup itu terlalu banyak sekali. Tapi saya juga percaya bahwa ada peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak sama, tetapi itu juga berbicara tentang hal yang mustahil, tapi engkau alami, engkau terima, engkau nikmati karena Tuhan. Peristiwanya, namanya, di mana terjadi atas dirimu mungkin bisa berbeda-beda, tapi pasti engkau pernah alami. Ya. Yang jelas perlu yang namanya berdoa. Di sini Anda berdiri di sini, itu bisa dipelajari semua. Tapi kehidupan doa tidak benar. Tapi percayalah, setiap tangan yang dilipat untuk berdoa tidak akan pernah ketika dia terbuka dalam keadaan kosong, tetapi tangan itu tangan yang penuh dengan berkat. Amin. Jadi tidak sia-sia. Problem kan banyak, saudara. Salah satunya tentang hubungan suami istri. Ini kalau nggak harmonis, berkat juga terhambat, saudara.
hubungan suami istri mesti harmonis. Ada ini seorang anak muda mengajukan sebuah pertanyaan dulu. Dia melihat ada seorang ibu yang usianya sudah lanjut, ngomong aja lah sudah nenek-nenek begitu ya, tapi perkawinannya langgeng sampai usianya tua tetap langgeng. Terus anak muda ini tanya, kunci keberhasilan pernikahan Anda sehingga Anda bisa bertahan apa sih itu, Ibu? Apakah karena suamimu tidak ada kesalahan di dalam perjalanan perkawinan kalian? Jawaban si ibu ini, oh, suamiku punya banyak kesalahan. Kalau mau dihitung seperti bintang-bintang di langit. Artinya banyak banget saudara, nggak kehitung. Oh begitu. Terus apakah kebaikan yang ada pada suamimu itu banyak? Nah, sedikit. Hanya satu, seperti matahari. Lantas kemudian si pemuda ini bilang, apa? Kalau gitu kenapa perkawinan kalian tetap bertahan? Kalau yang banyak hanya kesalahan, sementara kebaikannya hanya sedikit. Mulai dia beri jawaban. Kalau matahari itu bersinar, maka bintang-bintang di langit itu hilang. Artinya, kalau kita melihat hanya kepada kebaikan, maka kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan yang ada itu hilang. Dan itu yang membuat pernikahan kita akan jadi langgeng. Kita istimewa, kita hebat kalau kita bisa menerima kekurangan pasangan hidup kita. Ya. Kalau kita bisa menerima kelebihan itu bukan sesuatu yang hebat, itu sesuatu yang biasa-biasa. Jadi kalau kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Amin. Karena ini merupakan tantangan juga, saudara. Sehingga apa yang mustahil itu menjadi kenyataan. Ya, setiap orang punya pergumulan masing-masing. Ada yang dalam rumah tangga, ada yang dalam usaha, ada yang dalam diri sendiri, karakter yang harus diperbaiki. Bukan karena terus nyembah Yesus nanti Tuhan yang merubah karakter kita. Enggak, saudara, ya mesti kita sendiri. Kebiasaan buruk, ya mesti kita sendiri yang rubah, dan itu harus diperjuangkan. Ya. Nih, ada beberapa contoh. Saya selalu pakai contoh orang-orang yang ada di Alkitab. Ini Musa. Musa waktu dipanggil Tuhan, waktu Tuhan menyatakan Tuhan mau pakai dia, reaksi pertama Musa apa, saudara? Dia menolak. Oh jangan Tuhan, jangan. Dengan berbagai dalih dan alasan dia berbicara begini, saudara. Saya tidak mampu, saya tidak fasih bicara. Ya, Musa orang yang apa ya, tidak pandai bicara. Ya. Kemudian dalam Keluaran 4 ayat 12 ini yang hebat, saudara. Dan sekarang pergilah, dan aku ada beserta mulutmu, dan akan mengajar
engkau apa yang harus kau katakan. Jadi Tuhan sendiri yang mengatur mulutnya Musa. Saya jadi ingat Miriam sama Harun ini kan pintar-pintar ngomong, saudara. Ya, tidak bukan lagi kepiawaiannya di dalam berbicara, tapi perhatikan ketika dia berontak sama Musa, dia melawan kepemimpinan Musa, dia mempertanyakan kepemimpinan Musa. Apa yang terjadi? Kena kusta. Kena kusta. Ya. Kita lihat di sini, dalihnya ada, alasannya kuat. Tetapi ketika Tuhan sudah menetapkan, jangan pernah ragu-ragu, karena Dia akan memperlengkapi. Amin. Jadi jangan pernah ragu-ragu mau buat apa. Kalau itu tujuannya, kalau itu maksud ingin memuliakan Tuhan, maju. Jangan pernah takut, Tuhan yang akan memperlengkapi. Amin. Saya terus berdoa supaya di sini lahir orang-orang yang hebat-hebat, Amin. Orang yang kaya, diberkati Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Saya minta supaya ada perbedaan antara orang yang mengenal dan yang tidak mengenal Elohim. Saya terus berdoa untuk ini. Dan Anda semua di sini adalah orang-orang yang mengenal Elohim. Amin. Amin. Maka jangan menganggap remeh tentang mesbah. Jangan, saudara. Kalau kita diberi kesempatan ada di puncak kepemimpinan, sampaikan tentang kebenaran atas peluang yang sudah Tuhan percayakan. Jangan malah mundur, jangan malah mulai dan toleransi. Ya seperti itulah toleransi. Kata toleransi mungkin kurang pas. Kompromi. Kompromi. Puji Tuhan, dapat input yang bagus. Jadi mulai kompromi boleh, saudara. Tetap nyatakan kebenaran di atas segala-galanya. Amin. Amin. Siapa lagi? Yang kedua Daud. Siapa sih Daud? Gitu ya. Daud itu kan nggak lebih dari seorang gembala kambing, gembala domba. Ya. Dan dia diabaikan kok keberadaannya. Bukan hanya sama orang-orang di sekeliling dia, tetapi seluruh keluarganya pun mengabaikan dia. Siapa dia? Nggak diperhatikan. Yang diperhatikan, yang mendapat kehormatan adalah anggota-anggota keluarganya yang hebat-hebat. Saya mau kasih tahu, mungkin sekarang ini engkau tidak dianggap, tetapi ketika engkau setia di dalam Tuhan, percaya Tuhan yang akan mengangkat. Amin. Dan orang akan orang akan menjadikanmu pusat perhatian. Baik. Karena Elohim ada di pihakmu. Amin. Amin. Dia diabaikan, saudara. Saudara-saudaranya, abang-abang yang hebat, yang tubuhnya gagah perkasa, saudara. Itu yang mendapat kemuliaan. Itu yang diperhatikan orang tuanya. Tetapi mereka tidak menjadi solusi. Tetapi Daud yang masih muda, yang firman Tuhan katakan masih kemerah-merahan, justru menjadi solusi. Bukan hanya solusi buat keluarga, tetapi buat bangsa dan negara. Ya, dia menjadi pahlawan. Ya, dia menjadi pahlawan bagi Israel. Dan dia menegakkan nama Yahweh. Masih kemerah-merahan, masih imut-imut. Tuhan mengurapi, menyertai dia. Sudah diurapi, dijanjikan di dalam urapan itu dan sebuah nubuatan bahwa dia akan menjadi raja. Tapi perhatikan, saudara, tidak serta-merta. Ada waktu 15 tahun baru dia terima janji itu, saudara. Dua kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia nggak ambil, karena dia tahu walau bagaimanapun Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Dia buat kesalahan, tapi
Tapi biarlah itu yang menjadi hakim Tuhan sendiri. Dia gak sentuh. Dia tahan dengan puji-pujian, saudara. Sekalipun seluruh rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya dia lebih hebat, saudara. Tapi Daud tidak termakan dengan pujian. Dia percaya dengan Tuhan yang telah memanggil dia dalam waktu Tuhan yang sempurna. Firman-Nya digenapi. Banyak orang kan yang lebih suka dipuji daripada yang dikritik. Kritik juga ada dua nih. Ada kritik tanpa solusi, dan yang kedua kritik dengan solusi. Kritik tanpa solusi itu tidak membangun, tapi kritik dengan solusi itu akan membangun. Dan saya lebih suka orang yang suka kritik tapi ada solusi, jadi terbangun, daripada hanya kekurangan tapi tidak ada solusi. Itu hanya akan merumbuhkan semangat. Ya, kalau ada hal-hal seperti ini diabaikan, karena itu tidak berguna. Kemudian yang ketiga, nih contoh yang ketiga, Gideon. Dua kali saya kasih nama Gideon dan baptisan. Betul saya mengasihi. Begitu tidak cerita yang kemarin, kita cerita yang di dalam Alkitab. Gideon ini seorang anak muda yang tidak percaya diri, cenderung penakut, tidak berani bertanggung jawab dengan apa yang dibuat, selalu ada dalam keraguan-raguan, mengiring gandum di pemerasan anggur, mengerjakan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau mengiring gandum harusnya kan di tempat terbuka yang ada panas matahari. Kalau pemerasan anggur itu harus ada dalam satu ruangan yang tertutup supaya bisa difermentasi. Tapi ini yang terjadi, ngirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Karena ketakutan, saudara. Kalau tempat pengirikan gandum itu tempat yang terbuka, sementara tempat pemerasan anggur itu adalah tempat yang tertutup, yang tersembunyi, saudara. Bangsa Israel di zaman Gideon itu ada sedang dalam keadaan tertekan oleh orang-orang Midian. Kemudian Tuhan panggil Gideon untuk memimpin bangsa Israel. Tapi di sini juga dia berdalih, karena berdalih itu sifat dasar manusia, sifat alamiah manusia. Naturalnya manusia itu suka berdalih. Sudah bikin dosa, tidak mau mengakui kesalahan. Ya, kita lihat contohnya Adam dan Hawa kan. Sudah jelas makan buah yang baik dan yang pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi ada menyalahkan Hawa. Hawa kemudian menyalahkan ular, dan terjadilah saling menyalahkan di situ. Itu sifat naturalnya manusia, berdalih. Ini dipanggil Tuhan. Sepanjang zaman sudah terlihat atau sudah dicatat di dalam kitab suci, atau di dalam perkataan-perkataan yang dilanjutkan turun-temurun melalui kisah-kisah kepahlawanan, kisah-kisah perjalanan dari bangsa Israel, ya, bagaimana Elohim menyertai mereka. Ketika mereka ada di dalam Elohim, maka mereka berkemenangan. Ketika mereka ada di luar Tuhan, maka mereka mengalami kekalahan. Sudah jelas sekali bagaimana tangan yang kuat, saudara,
membawa mereka keluar dari tanah perbudakan kepada tanah perjanjian. Udah jelas. Dan Elohim panggil Gideon supaya memimpin bangsa itu, tapi dia ketakutan, saudara. Dia berdalih, dia bilang, ya Tuanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling lemah di antara suku Manasye. Ya kan, paling kecil gitu di tengah-tengah suku Manasye. Manasye ini juga termasuk suku yang jumlahnya atau populasinya sedikit. Sudah sedikit populasinya, ternyata kaum yang menjadi kaum dari Gideon itu adalah kaum yang paling sedikit juga jumlahnya di tengah-tengah suku Manasye. Dan bahkan di sini dia bilang, dan aku pun yang paling muda di rumah ayahku. Ini dalilnya, saudara, menghindar daripada panggilan. Kenapa? Karena dia tahu kekurangannya. Kenapa? Karena dia tahu kelemahannya. Kenapa? Karena dia tahu ketidakmampuannya. Ini seringkali dihadapi oleh orang-orang Kristen juga. Tapi kemudian kalau kita perhatikan, kemenangan diraih oleh Gideon. Kenapa? Karena Yahweh menyertai dia. Kalau Yahweh di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Amin. Kita bisa karena Yahweh. Amin. Gideon bisa, Daud bisa, Musa bisa. Itu karena Yahweh. Amin. Contoh yang keempat, Elia. Ya tadi Hakim-Hakim 6 ayat 15 ini. Nah, ini Elia yang keempat. Elia siapa sih? Dia seorang manusia biasa, sama seperti kita. Dia punya rasa takut, dia juga punya rasa khawatir, dan bahkan pernah frustasi. Bukan hampir, sebenarnya pernah frustasi, ya, karena ketakutan menghadapi Isabel, ya. Ini adalah keadaan yang alami dari manusia, punya rasa takut, punya rasa khawatir. Tentang masa depan, baik masa depan kita, keluarga, anak-anak. Ya. Percaya saudara, orang benar, firman Tuhan bilang, anak cucunya tidak akan pernah minta-minta. Amin. Dan bahkan generasi kedua, ketiga, firman Tuhan bilang diberkati. Kita bisa bayangkan kalau generasi kedua kita didik dengan firman Tuhan, generasi ketiga kita dididik oleh anak-anak kita dengan firman Tuhan, maka dari generasi ke generasi yang kita turunkan tidak ada seorang pun yang meminta-minta. Amin. Amin. Ini penting, ya. Elia orang biasa, saudara. Tapi ketika Tuhan sertai dia, 400 nabi-nabi Baal dihadapi, ya. Nabi-nabi yang menyembah Baal atau Bel, dewa kesuburan, atau Allah, dewa kesuburan bangsa Arab. Itu sama, hanya namanya aja yang berubah, ya. Nah kemudian siapa lagi? Petrus. Petrus ini salah seorang murid Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Siapa dia? Dia orang yang kurang pendidikan barangkali, saudara. Karena memang dari kecil sama bapaknya dibawa pergi untuk mencari ikan. Pekerjaannya adalah sebagai seorang nelayan. Ini bapaknya nelayan, anaknya nelayan. Pasti juga kalau ada cucu nanti jadi nelayan, saudara. Dia nggak terpelajar, ya, dia bukan orang yang terpelajar. Tapi tahu nggak, saudara, di kemudian hari, ketika dia sudah sadar, yakin, kenal betul dengan Tuhan, Petrus jadi seorang pengkhotbah yang hebat. Pada waktu dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahkan
di dalam kepemimpinannya, saudara. Dia memimpin para rasul yang lain, saudara, yang mungkin punya pendidikan lebih tinggi dari dia. Dan dia adalah bapak gereja yang pertama di konsili pertama ditetapkan bahwa Petrus adalah paus yang pertama yang melanjutkan kepemimpinan Yesus. Nah ini mereka ini bisa karena kenapa? Karena mereka adalah penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Sebentar kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Di hari-hari ini, apapun yang sedang kau hadapi, begitu tantanganmu, persoalanmu, problemmu, harapan hatimu, keinginanmu, katakan bahwa aku pasti bisa. Amin. 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 Coba kita mulai ambil sikap berdoa. Bayangkan apa yang kau mau itu terjadi. Baik ketika engkau mau atasi problem, tantanganmu, masalahmu, atau ketika engkau mau sesuatu itu terjadi dalam harapanmu, dalam keinginan hatimu, katakan, saya pasti bisa. Mulai Anda bayangkan, saudara. Dan dalam hitungan ketiga kita serempak katakan, aku pasti bisa. 1, 2, 3. Aku pasti bisa. Di dalam Hamasya, bersama Yesus Hamasya, aku pasti bisa. Kami pasti bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Makasih Tuhan. Firman sudah kami dengar. Semesta alam boleh jadi karena Elohim berfirman. Maka firman sudah kami dengar. Maka firman itu akan bekerja, merajut, membentuk daripada apa yang jadi harapan kami, apa yang jadi keinginan kami. Tantangan apapun yang sedang kami hadapi, problem apapun yang sedang kami alami, Tuhan, kami berkemenangan atasnya. Dan sekarang kami mau makan tubuh dan darah dalam sakramen perjamuan kudus. Mari Bapa, layakkan kami untuk makan tubuh dan darah. 2000 tahun lalu kelayakan itu sudah Kau nyatakan di dalam. Sekarang kami tinggal ambil bagian dalam tubuh dan darah. Silakan Tuhan, Kau beracara atas kami. Demi nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya.